Hai semua, kita berjumpa lagi di kelanjutan kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-61. Konferensi pers. Klik tombol like dan share juga ya, agar teman-teman yang lainnya ikut menonton video yang kamu suka ini. Terima kasih. Selamat menyimak. Pagi ini aku sangat bersemangat, apel bersama anak buah, melakukan aktivitas seperti biasa tanpa beban. Dalam arahanku saat apel, aku mengingatkan pada seluruh anggota untuk selalu menaati peraturan pemerintah yang berlaku, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Setelah selesai apel bersama semua anak buah, aku memanggil semua danru ke ruanganku. Di sana aku kembali menegaskan pada para danru untuk selalu menjadi contoh yang terbaik dari anak buahnya, jangan sampai melanggar hukum karena tidak ada satupun prajurit yang bersalah lolos dari hukum, sesuai arahan Panglima TNI. Sudah ada arahan dari Danki untuk lapor padanya pada pukul 9 nanti. Tapi sebelum jam 9 aku sudah tiba di ruang Danki. Ternyata Kapten Bagas sedang menerima tamu. Ketika menunggu, datanglah Mas Joko, Ajudan Kolonel Teguh. Apa kabar, Mam? Mas Joko mengajakku bersalaman. Alhamdulillah baik, Mas, aku membalas jabat tangan Mas Joko. Gimana ceritanya dokter itu? Tanya Mas Joko. Gak tahu Mas, gak ngerti ceritanya, malah dituduh sebagai penculik, jawabku sambil tertawa kecil. Resiko jadi mantan pacar, kata Mas Joko. Aku geleng-geleng kepala, tanda tak setuju dengan ucapan Mas Joko. Kok Mas Joko ada di sini? Mana Kolonel Teguh? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ada di dalam ruangannya Kapten Bagas, jawab Mas Joko. Oh, tamunya Kolonel Teguh. Tak lama Kapten Bagas keluar dari ruangannya. Sini, Mam. Kapten Bagas mengajakku masuk ke ruangannya. Aku masuk ke ruangannya lalu memberi hormat dan bersalaman pada kedua komandanku itu. Mam, kita mau konferensi pers. Kamu ikut ya? Kata Kolonel Teguh. Siap Endan, di mana? Tanyaku. Mako Pomal, sebentar lagi, jawab Kolonel Teguh. Siap, apa ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Tanyaku. Gak ada. Nanti saya yang akan bicara di depan media. Kamu turut hadir aja. Selama konferensi pers pakai masker, jangan dilepas dan jangan mengeluarkan statement apapun. Kata Kolonel Teguh. Siap, laksanakan. Jawabku tegas. Aku naik mobil bersama Kolonel Teguh, sedang Kapten Bagas naik mobilnya sendiri. Sepanjang jalan Kolonel Teguh banyak menasehatiku. Sampai di Mako Pomal, situasi sudah ramai. Aku tak menyangka kasus hilangnya Utami begitu viral menyita perhatian halayak. Mungkin karena Dr. Harun juga orang yang berpengaruh di Malang. Memasuki ruang konferensi pers, sorot kamera ke arah kami. Ada perwakilan dari kuasa hukum dari Dr. Harun dan kuasa hukum dari orang tua Utami. Kolonel Teguh duduk di meja utama bersama Komandan Puspomal dan jajaran lainnya. Aku dan Kapten Teguh duduk di sudut lain yang telah disiapkan bersama para kuasa hukum dari pelapor. Pernyataan dari Dan Pomal dan Kepala Penyidik sama, menyatakan bahwa aku tidak terlibat. Tiba saat Kolonel Teguh memberi pernyataan. Telah kita dengarkan bersama dari para penyidik bahwa anggota kami, Letu Muhammad Imam Setiawan dari Batalion Raider tidak terlibat dalam kasus penculikan saudari Utami Puspita. Saya sebagai komandan batalion menyaksikan bahwa anggota kami tersebut merupakan prajurit yang setia pada NKRI dan memegang teguh pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Apa yang dilakukan anggota kami pada saat aksi penculikan tidak ada kaitannya dengan kejadian di TKP dan dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Dalam hal ini, saya bertanggung jawab penuh atas semua yang dilakukan anggota kami. Komandanmu hebat sekali ngomongnya, ngebelain setengah mati. Bisik Kapten Bagas, aku hanya membalasnya dengan senyuman. Akhirnya konferensi pers selesai. Ketika acara ditutup, aku langsung mendekati kuasa hukum orang tua Utami, Pak, saya titip salam untuk orang tua Utami. Saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Semoga Utami segera ditemukan dalam keadaan selamat, saya sangat khawatir dengan keadaannya saat ini. Iya, akan saya sampaikan pada beliau, jawab kuasa hukum orang tua Utami. Terima kasih, Pak. Aku mengajaknya bersalaman lalu kami memisahkan diri. Beberapa wartawan mengabadikan apa yang kami lakukan tadi. Dengan menggunakan motor trail KLX, Aku melaju ke Fakultas Teknik Teknologi Sipil Lingkungan dan Kebumian,
Institut Teknik Surabaya. Modal nekat tanpa membuat janji terlebih dahulu. Jaket kulit, celana jeans, helm, sepatu, dan sarung tangan serba hitam aku mendekati gedung kuliah Lita. Celingukan sendiri karena situasi agak lengang, mungkin jadwalnya kuliah jadi sepi. Tiba-tiba seorang pemuda mendekatiku, "Cari siapa, Mas?" Aku membuka kaca helm lalu menjawab, "Lita." "Maaf, Anda siapanya Lita ya?" Tanyanya lagi. "Aduh, jawab apa ya, masa ngaku pacarnya?" "Saya kakaknya," jawabku asal. "Oh, kakaknya Lita. Kenalkan saya Torik, pacarnya Lita," kata anak itu sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Aku menelisik wajahnya, sepertinya pernah lihat, "Di mana ya?" "Lita, kakak lo datang." "Sini, Thea," teriak anak tadi. Lita keluar dari balik gedung sambil tersenyum. "Ngomong apaan aja tadi dia, Pak?" tanya Lita. "Dia pacar kamu?" aku balik bertanya. "Siapa yang bilang? Amit-amit deh," jawab Lita. Mendengar itu Torik langsung tertawa. Jangan macem-macem lu, disleding komandan jadi remahan peyek lo," ancam Lita. Torik langsung meraih tanganku dan mencium punggung tangan kananku. "Ampun, Pak. Cuma bercanda." Lalu dia kabur menjauh. "Hampir aja saya percaya sama omongan dia," kataku. "Jangan percaya sama dia, Pak. Syirik, percaya itu sama Tuhan." Tanpa aba-aba Lita langsung duduk di belakangku. "Ayo kita ke mall, Pak." Beberapa orang teman Lita yang berada di sekitar situ menyoraki kedekatan kami. Lita melambaikan tangan ke arah mereka lalu mendekapku dari belakang. "Seumur hidup belum pernah kayak gini. Tapi kok enak ya?" Aku berlalu menjauh dari kampus, serasa umur 10 tahun lebih muda. Dulu zaman pendidikan, mana pernah kayak gini. Mungkin saat inilah menikmati masa muda yang dulu tak sempat dinikmati. "Kemana kita, Ta?" tanyaku. "Bambo Forest, Pak. Gak jauh dari sini." Lita mengarahkan aku sampai ke tujuan. "Saya baru tahu lo di sini ada taman kayak gini," kataku sambil membuka helm. "Masa sih, Bapak lebih lama tinggal di Surabaya, masa gak pernah ke sini?" "Iya, benar. Saya gak pernah ke sini, sama kamu," aku memelankan ucapan di akhir kalimat. Bapak bisa aja." Lita mulai berjalan di area hutan bambu yang sangat indah. Aku mensejajarkan langkah dengan Lita, "Setelah ini ada kuliah lagi gak? Saya ganggu ya?" "Iya, ganggu banget. Saya kan gak pernah libur." "Masa sih?" "Iya, gak ada hari libur buat mencintai Bapak." Ini anak bisa aja." Aku menutup mulut dengan menahan senyum. Pak perbedaannya Menara Eiffel dengan Pak Imam?" tanya Lita mengalihkan pembicaraan. "Apaan sih? Ya jelas banyak perbedaannya. Saya manusia Menara Eiffel benda mati. Saya di sini Menara Eiffel di Paris. Banyak banget bedanya." "Salah, Menara Eiffel satu-satunya di dunia. Kalau Pak Imam satu-satunya di hati saya." Lita mengerling bahagia. "Kalau dekat sama kamu, rasanya saya kayak jadi mahasiswa lagi, berasa muda lagi." Aku berusaha membalas gombalan Lita. "Istilahnya, lupa sama umur gitu ya, Pak." Aku menyenggol lengan Lita. Jadi malu deh. Tak, pengen ngemil nih. "Ngemil apa?" Ngemilikin Bapak selamanya. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.